warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Astuti dengan NPM 1811010244 dari Program Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung, kelas C semester 6. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Septuri, MAG. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya semuanya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, untuk membuka pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak hadir? Ini hadir semua? Baik. Kalau begitu, kita langsung mulai saja pembelajarannya. Sebelumnya, Ibu mau tanya kepada kalian. Masih ada yang ingat nggak materi yang akan kita bahas ini apa? Kemarin sudah Ibu sedikit jelaskan untuk materi pembuka. Coba ada yang ingat atau enggak tentang materinya? Hari ini kita akan bahas mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. 4 poin penting yang akan kita bahas pada pembelajaran pada pagi hari ini itu berkaitan dengan kepercayaan, keadaan ekonomi, keadaan sosial, dan politik. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Madinah ini dikenal dengan sebutan kota Yastrib. Nah, penduduk kota Yastrib ini terdiri dari 2 etnis, yaitu etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Arab Utara. Juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Penduduknya itu memiliki kepercayaan dan agama. Agama yang dianut penduduk Yastrib itu adalah Yahudi, Nasrani, dan agama pagan. Mayoritas penduduknya ini memeluk agama Yahudi intinya. Agama Yahudi itu dianut oleh beberapa suku-suku. Antara lain itu ada Bani Kainuka, kemudian ada Bani Nazir, Bani Ghatfan, dan ada Bani Quraidah. Jadi keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam itu telah berkembang di Madinah. Kebanyakan dari mereka itu bekerja sama dengan kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad. Kemudian akibat menentang Islam tersebut, Nabi Muhammad mengusir mereka dari Madinah dan membuat Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Nah, selain Yahudi, penduduk Yastrib itu juga ada yang memeluk agama Nasrani. Kelompok yang merupakan kelompok minoritas itu berasal dari Bani Najm. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masehi ketika Kaisar Romawi mengirimkan misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian kecil penduduk Yastrib itu ada yang tidak memeluk Yahudi dan ada juga yang tidak memeluk Nasrani. Mereka mengikuti keyakinan orang Quraisy dan penduduk Mekah, yaitu mereka memandang kaum Quraisy itu sebagai penjaga rumah Allah, sebagai pimpinan-pimpinan agama, serta sebagai panutan dalam beribadah seperti itu. Nah, agama mereka ini dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, kemudian bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. Mereka menyembah kekuatan-kekuatan alam, mereka hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang mereka, dan praktik peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara orang yang memeluk agama paganisme ini dengan orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Nah, yang kedua itu ada kondisi sosial masyarakat Madinah. Sebelum Islam
keadaan sosial masyarakat Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana itu berperang satu sama lain. Jadi Yatsrib itu memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda, sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab itu berbeda. Nah, pada awalnya kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit, dan berpangkal dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui dua putranya, yaitu Ismail dan Ishak. Nah, bangsa Arab sendiri itu melalui Ismail dan Yahudi melalui Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah-kabilah. Nah, adapun kabilah-kabilah yang berada di Yatsrib atau disebut Madinah ini, itu ada kabilah Aus dan Kharjas dan ada kabilah Yahudi. Kabilah Aus dan Kharjas ini berasal dari nama dua orang laki-laki. Berasal dari nama kabilah Aus dan Kharjas ini berasal dari dua nama laki-laki kakak beradik yang berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Kharjas berasal dari satu suku besar, yaitu Az. Nah, keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan, sehingga mereka melakukan perang. Perang saudara ini berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah dan kekuasaannya sendiri-sendiri di kota Madinah. Kabilah Aus ini menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kabilah Hazras itu menempati dataran rendah di utara Madinah. Di belakang mereka tidak ada apapun kecuali kesunyian dan hirah wabah. Nah, yang kedua itu ada kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu ada Qainuqa, Nadzahir, dan Uwaishah. Nah, jumlah laki-laki yang sudah baligh mencapai lebih dari 2.000 orang. Laki-laki di kabilah Qainuqa ini yang biasa berperang mencapai 700 orang. Kemudian di Bani Nadir ini 700 orang yang terbiasa berperang. Sedangkan laki-laki dari Bani Uwaishah ini antara 700 hingga 900 orangan. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Jadi terkadang ketiganya ini terjadi perang saudara. Nah, selanjutnya itu ada kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Secara geografis, Yatsrib ini merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan Tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan kota Syria di utara. Yatsrib ini termasuk daerah subur di sekitar kawanan Tandus. Yatsrib berbeda dengan kota Makkah di kondisi alam dan watak penduduknya. Jadi Yatsrib ini merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota Yatsrib ini mampu untuk membangun sebuah pertanian. Jadi kota ini dikelilingi oleh gunung, bebatu, dan terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Sebagai pusat pertanian, kota Yatsrib ini menjadi penarik bagi penduduk-penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yatsrib. Kota Yatsrib atau bisa dikatakan Madinah ini terdapat daerah persawahan, perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat.
Kemudian penghasilan terbesarnya itu adalah kurma dan anggur. Kurma ini merupakan hasil alam yang memberikan manfaat banyak banget untuk kehidupan masyarakat di sana. Di antaranya sebagai makanan, alat bangunan, kemudian ada pabrik, makanan hewan, bahkan seperti mata uang. Di kota Yastrib ini atau kita sebut Madinah itu terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar itu dikelola oleh orang-orang Yahudi. Salah satunya ini ada Bani Kunaika. Jadi Bani Kunaika ini adalah kabilah yang terkaya, bisa dikatakan terkaya di Madinah, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Nah, di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal, yaitu pasar Kainuka. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun yang tidak ya tentunya. Kemudian selanjutnya poin yang keempat itu ada kondisi politik masyarakat sebelum Islam, masyarakat Madinah sebelum Islam. Masyarakat Madinah ini, masyarakat Yastrib itu tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, kekuatan mereka itu berada di tangan suku-suku atau kelompok-kelompok tertentu, tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok ini sering banget terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yastrib adalah suku Amalikoh. Nah, mereka membangun perkampungan dan sebuah peradaban bisa dikatakan. Kemudian bangsa Yahudi itu datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amalikoh. Kemudian bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir, kemudian ada Bani Quraizah dan Kainuka sudah bisa membangun sebuah peradaban dan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui berbudaya. Nah, oleh karena itu jelas bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah itu sepenuhnya dikuasai orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun intelektualnya. Nah, sejarah itu menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen di Syam atau bisa disebut Syria itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi itu sudah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yastrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen ini meminta bantuan kepada suku Aus dan Harzas. Nah, suku Aus dan Harzas ini sama halnya dengan kaum Yahudi tadi, juga merupakan pendatang. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan suku atau dari kabilah Arab, yaitu dari suku Aus dan Harzas tadi. Dari peperangan yang terjadi itu banyak pimpinan-pimpinan yang meninggal sehingga kekuasaan Yastrib jatuh di tangan Aus dan Harzas. Sebelumnya kondisi Aus dan Harzas ini merupakan buruk. Peralihan kekuasaan Yastrib ini menjadikan kedua suku menjadi suku yang menonjol. Bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan itu berusaha lagi untuk memecah belah kedua suku tersebut. Mereka memprovokasi mereka dan sepertinya usaha bangsa Yahudi ini berhasil. Muncul permusuhan antara kedua kabilah sehingga terjadi persaingan dan peperangan yang tidak pernah berakhir. Nah, dalam kondisi seperti ini, bangsa Yahudi ini memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Kekuasaan mereka yang sudah hilang itu akhirnya dapat mereka tumbuh kembali
dapat mereka rebut kembali, sehingga di Yastrib terdapat 3 kekuatan yang bisa dikatakan mengendalikan Madinah, yaitu kabilah Aus, kabilah Harzaz, dan bangsa Yahudi. Ketiganya ini telah siap tempur dan hidup dalam suasana yang tiada hentinya lah untuk berperang. Di samping perebutan kekuasaan dari 3 kabilah tadi, ini muncul konflik, yaitu konflik perbedaan agama. Nah, kabilah Aus dan Harzaz ini itu menganut agama Wasani, yaitu menyembah berhala, yang agama ini tersebar di Memah. Di samping perebutan kekuasaan dari 3 kabilah tadi, ini muncul konflik, yaitu konflik perbedaan agama. Nah, kabilah Aus dan Harzaz ini itu menganut agama Wasani, yaitu menyembah berhala, yang agama ini tersebar di Memah. Sedangkan bangsa Yahudi ini sebagai ahlul kitab atau penganut Alkitab, yaitu mempercayai kekuasaan Tuhan atau menotisme. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi ini sangat mencela Aus dan Harzaz yang mereka pandang itu sebagai kaum kafir, sama dengan penganut agama Wasani. Akan tetapi, adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Harzaz ini sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran agama Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Harzaz ini lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding dengan penduduk Mekah. Nah, karena itu orang-orang Yastrib atau Madinah ini mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad, karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dan dari orang-orang Yahudi maksudnya. Salah satunya itu mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Nah, karena itu ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk pindah atau hijrah ke kota Yastrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yastrib tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, boleh dipertanyakan. Oke, kalau misalnya udah jelas, pembelajaran pada pagi hari ini bisa ditutup dan besok dilanjutkan untuk materinya. Di sini Ibu punya tugas individu untuk kalian yang harus dikerjakan sebagai PR, itu pekerjaan rumah untuk kalian. Dan besok Ibu mau pagi-pagi sudah dikumpul ke ketua kelasnya. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.